Nah, sahabat ceria itu apa ya? Ternyata kenapa Gunung Merapi sering meletus? Kenapa Gunung Merapi sering mengeluarkan kayak semacam debu? Katanya juga kayak semacam api ya, Bah. Ya pernah dengar aku di TV berita, Ya, katanya memang kayak api kayak gitu. Ternyata itu marah ya, sahabat ceria. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ceria? Dan dimanapun kalian berada, semoga sehat walafiat dan jangan lupa selalu bahagia. Kali ini Bunda Helwa mau jalan-jalan ke Gunung Merapi loh sahabat ceria. Gunung Merapi ini yang sangat banyak digemari masyarakat Indonesia tentunya ya sahabat ceria. Nah, kalian yang pada penasaran ada apa langkah nanti di Gunung Merapi, ikutin terus ya Bunda Helwa. Ini lokasinya itu namanya daerah Selo ya sahabat ceria. Nah, ingat satu kali lagi ini lokasinya di daerah Selo tepatnya ya sahabat ceria ya. Oke. Nah, sahabat ceria, ini aku sudah sampai di kawasan Merapi ya, tapi masih ke Gunung Merapinya itu masih lumayan sangat jauh dan lumayan membutuhkan waktu. Ini aku bisa dikatakan masih setengah perjalanan ya. Dan ini di sini juga aku berhenti dulu dan istirahat dulu. Ini lokasinya itu kayak di atas gunung ya sahabat ceria, ada atas gunung tapi di sini kayak ada tempat wisata. Ini juga baru habis ada peresmian, ada acara peresmian tempat wisata ini ya sahabat ceria. Dan kalian kalau pada mau ke sini, di sini suasana enak banget dan dingin banget tentunya ya sahabat ceria, karena kanan kiri itu gunung dan kayak apa namanya tuh perkampungan lah gitu, perkampungan kayak sayur-sayur di situ tempatnya sayur ya, jadi kayak hawanya dingin dan adem. Makanya aku juga ini siang-siang itu kan pakai jaket ya sahabat ceria. Ini di belakangku Gunung Merapi ya sahabat ceria. Nah, itu apa tuh namanya, cuman sayangnya gunungnya belum kelihatan karena dia masih ketutup awan. Jadi biasanya mungkin kelihatannya itu pagi atau mungkin sore, menjelang sore ya sahabat ceria, karena kan ini agak bisa dikatakan kan siang hari, jadi kan dia masih ketutup awan. Dan kebetulan ini kan cuaca agak mendung, jadinya dia apa namanya ketutup itu loh, ketutup awan gitu. Tapi kan nanti kapan-kapan saya bisa ya sahabat ceria. Daripada kita nunggu gunungnya kelihatan ya sahabat ceria, karena gunungnya itu masih kedinginan alias dia masih berselimut, lebih baik sekarang kita temuin aja yuk penunggu Gunung Merapi, alias apa ya, kalau di Sunda mah itu kayak ya penunggu lah, penunggu Gunung Merapi alias kuncen Gunung Merapi. Kita kulik yuk, apa namanya, kita temui langsung ke rumahnya, ya ikutin terus ya. Sahabat ceria, ini aku sudah sampai ke rumahnya Mbah Merapi, alias ini kayak penunggu Gunung Merapi ya sahabat ceria. Nah, sekarang kita gerebek aja ya ke rumahnya, ikutin terus ya. Nah, sahabat ceria, kan kita ini mau gerebek si Mbah ya, si Mbah penghuni apa tuh penunggu Gunung Merapi ya, Gunung Merapi. Tetapi apa tuh namanya, kalian juga pasti penasaran kan si Mbahnya tuh seperti apa, kan aku juga jujur nggak tahu sebenarnya. Makanya kita ini langsung aja kita gerebek aja langsung ya, dan kita nanti akan korek-korek seputaran daerah Merapi ya sahabat ceria. Nah, sekarang aku mau masuk ke areanya karena katanya kan si Mbah itu selalu di sini. Nah, sekarang aku mau masuk dulu ya, ikutin makanya ya.
Ya bismillahirrahmanirrahim ya sahabat ceria, ya mudah-mudahan nanti aku tidak kaget ya, karena aku juga tidak tahu ini wujudnya si Mbah ini seperti apa gitu. Makanya aku juga penasaran. Ya udah yuk kita masuk aja ya. Waalaikumsalam, silakan masuk ya. Selamat datang. Ya, selamat datang ya. Selamatkan ya. Semoga sehat selalu dari ijabah Allah, semoga terkabul keluarga dan anak ya, semoga dikasih kesehatan, keselamatan, dikasih ridho Allah, ijabah Allah, semoga dikasih hidayah, dikasih umur panjang dan awet kekuatan, bisa menjalani kewajiban hidup dengan mudah, lancar, selamat dari ijabah Allah. Semoga dikasih rezeki yang barokah, halal, bisa manfaat sesama hidup dan sekeluarga utamanya. Semoga Allah mengabulkan ya. Nah, sahabat ceria, ini aku alhamdulillah sudah sampai ya, udah ketemu sama Mbah alias apa tuh namanya itu ya, penghuni Gunung Merapi ya, bisa dikatakan ini yang bisa menaklukkan Gunung Merapi ini ya sahabat ceria. Nah sekarang aku udah sampai sini dan kalian juga ikutin terus videonya ya, jangan nonton, jangan di skip. Aku akan korek-korek sama si Mbah ini, dan awalnya aku tadi dikduk hati loh sahabat ceria, aku pikir gimana, takutnya menyeramkan gitu, takutnya galak gitu loh sahabat ceria. Ternyata orangnya baik seperti ini ya sahabat ceria. Nah makanya kalian apa namanya tuh pantengin terus HP kalian, tonton terus ya, biar aku kulik terus ya sama si Mbah. Selamat datang Bu, dan saya berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Semoga saya dan kamu sekeluarga dikasih kesehatan, keselamatan, kedamaian, keharmonisan sekeluarga. Jangan sampai ada halangan suatu apapun, semua balak menjauh semua, orang jahat bisa menghindar semua. Selanjutnya di samping itu saya bersyukur Ibu punya tujuan apa ke tempat saya, apa cuma memerlukan nengok saya, apa ada keperluan yang dikehendaki. Di samping itu kok kamu punya pertanyaan seperti itu, punya maksud apa? Sebelum saya kan orang bodoh, nggak tahu gitu loh. Nah kamu itu dengar dari mana, tahu dari mana, dari siapa, sebetulnya ngasih tahu? Sebenarnya aku kesini tidak ada tujuan apa-apa, cuma hanya apa ya, pengen tahu aja gitu kan. Langsung ke Mbahnya, karena aku juga dengar sama teman, dengar sama orang-orang di sekitar aku, katanya kan di sini tuh di Gunung Merapi itu ada seorang kayak ibarat, mungkin Mbah nggak ngerti ya kalau bahasa Sunda, itu bahasa Sunda mah kayak kuncen. Nah aku kan penasaran, dan aku tuh orangnya itu kan kayak orang suka apa ya, pengen tahu itu, kayak kepo banget gitu kan, pengen tahu aslinya ceritanya seperti apa dan orangnya seperti apa gitu. Makanya kan tujuan aku dari rumah ke sini tuh pengen tahu langsung, denger apa ya dari tetangga, dari orang-orang terdekat aku, katanya di sini ada yaitu seorang Mbah alias yang bisa mengendalikan yaitu sekitaran cuma di barangkali aja, mudah-mudahan Allah selalu meridhoi, mengabulkan, dan kamu kedatangan di depan saya ini insya Allah dari kehendak Allah sendiri, kamu tinggal menjalani juga. Sekarang aku mau bertanya sama Mbah, boleh nggak aku mau nanya-nanya sama Mbah? Boleh, silakan. Kalau bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya enggak. Dan sebelumnya aku juga mengucapkan terima kasih banyak sama Mbah juga menyambut kedatangan aku tentunya, dan berkali-kali terima kasih banyak Mbah udah nerima dengan baik sama aku dan aku juga sekarang mohon maaf dulu sebelumnya, aku mau nanya-nanya sama Mbah, boleh ya? Boleh, silakan. Bila bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya enggak saya jawab. Ya. Nah aku mau nanya, bener ya Mbah ya, aku mau nanya ya, pertanyaanku Mbah kok dipanggil Mbah Petruk, kenapa
sejarahnya gimana tuh Mbah? Ya itu gini, saya sebetulnya itu nggak merasa tahu, nggak merasa mengerti. Tahu-tahu saya menjalani kewajiban hidup saya karena saya kok berterima kasih, bersyukur saya mbak mengharapkan. Tahu-tahu saya itu sering didatangi yang betul, ada kebutuhan apapun ini datangnya ke tempat saya, dan ini mau membutuhkan apapun itu bilang sama saya, mesti menghadap ke saya. Ya. Jadi sebenarnya saya nggak merasa bisa, nggak merasa tahu, juga saya juga merasa begitu, tapi ya rata-rata kok kebanyakan sama yang itu menyebut sama saya begitu. Saya berterima kasih, tapi saya ya cuma itu istilah menjalani dari ridho Allah lah. Saya bukan orang bodoh. Ya. Bukan orang tahu. Iya, Ya. nah sahabat ceria, kita sekarang sudah dengar langsung penjelasan dari Mbah ya, Mbah kita semua tentunya, dan ini orang yang sangat baik dan bisa dikatakan mungkin mereka juga apa ya, udah sebagian udah banyak yang tahu, tentunya subscriber aku juga dan apa tuh yang dari Jakarta juga pada tahu sama Mbah ini. Intinya Mbah ini itu yang bisa mengendalikan Gunung Merapi ya sahabat Ria. Nah itu kan jawaban yang pertama sudah Mbah jawab, dan ini yang pertanyaanku yang kedua yang Ya, tadi ya, ya. silakan. Selama di Merapi ini apa Mbah Petruk pernah mengalami kejadian apa saja? Selama Mbah di sini itu pernah mengalami hal seperti apa atau fenomena yang seperti apa gitu Ya itu yang gini, Mbah ketahui? yang lalu waktu itu mau bekerja, istilah umum dikatakan meletus. Oh ini apa Gunung Merapi sempat Udah pernah itu, meletus? ya itu tahun 2010. Nah sahabat ceria, ini Gunung Merapi Lah ini katanya sebelum kerja dan dikatakan umum meletus, itu juga yang betul ini sampai tempat saya, depan saya, dan ngasih ini bilangan, aku harus nyambut gawe aja kaget ning kowe ana ngomah sing tenang amen selamat reksanen Nah. sanak sedulurmu iki. Nah sahabat ceria, ada yang ngerti nggak? Aku bingung ya mau ngomong harus jawab apa, aku bingung untuk ngomong apa ya, kalian yang bagi yang ngerti silahkan ya komen nanti ya. Aku nggak ngerti, gak mudeng, aku mudeng doang tapi gak ngerti ngomong apa sih Mbak. Ya udah lanjut apa, gak apa-apa Mbak, aku pura-pura cim aja nggak tahu. Ya, Maaf ya. sepenting kamu minta tolong, jangan percaya sama saya tapi percaya kepada Allah. Iya. Itu kan yang ngasih Allah, yang meridho Allah. Betul. Saya sendiri sudah bilang nggak merasa tahu, nggak merasa mengerti. Saya sebagai menjalani kan kehendak Allah sendiri. Iya betul Mbak. Makanya waktu itu saya Gunung Merapi kerja, saya juga nggak pergi kemana-mana, saya tetap di rumah. Oh gitu, di saat Jadi, ada kejadian Gunung Merapi enggak, meletus Mbak saya- tetap di rumah. Iya, Nah tadi sahabat ceria, semua orang yang di dalam desa ini semua mengungsi, saya di rumah sendiri sampai sama pulang. Lah habis semua orang yang mengungsi pulang, saya bisa dikasih ridho Allah cari bantuan sampai 3 kali. Itu aja waktu saya sudah dikasih itu orang satu itu saya kumpulkan, saya tambah anak yatim, anak piatu, iya. itu saya kumpulkan. Kalau belum ngumpul saya nggak boleh dibagi. Jadi sudah mengumpul silakan kamu bagi sendiri. Kalau saya masih ada sisa ya sama kamu, kalau enggak saya jangan dikasih. Nah sahabat ceria, Mbak ini luar biasa ya, luar biasa banget. Jadi yang ngasih ya orang-orang itu, saya enggak ngasih. Iya. Saya menyentuh aja enggak, tapi saya cuma mencarikan. Jadi bukan untuk pribadi. Iya. Waktu itu saya pernah, ini ada orang kata, wong keadaannya dhewe kok ngono njok golek bantuan didum-dum kowe. Nah, saya menjawab juga enak. Pikiramu landep dengkul, saya jawab cuma begitu.
itu begitu. Terus Abi harus nyares naon atuh Mbah, ari Mbah bahasa Jawa, Abi bahasa Sunda, terus nya Abi kudu jawab naon atuh, Abi bingung, ungep-ungep terus. Nah, saya itu Ari nanti Mbah kan teh ngomong ini, naon, ari manehnya sahabat ceria teu ngarti aing mah lah. nanti kan ada juru bicara nanti lah. Oh, nah katanya sahabat ceria nanti katanya ada juru bicaranya, alias silakan kalian ya yang pada ngerti ada bahasa yang bisa Jawa. menjelaskan sebetulnya bagaimana yang menjadi perkataan saya sebetulnya gitu. Iya. Jadi saya cari bantuan sampai 3 kali, begitu dikirim sampai tempat saya, itu saya undangi semua, saya kumpulkan jadi satu. Iya. Kalau belum ngumpul semua, saya nggak boleh dibagi. Iya. Tapi saya juga nggak membagikan, yang suruh bagi yaitu Iya. ya apa aja. Iya, dan pada intinya sahabat ceria di pertanyaan kedua ini itu waktu itu di saat ada kejadian Mbah ini dia lebih memilih diam di tempat kediamannya alias di sini yang aku sekarang duduk sama Mbah, tapi mereka mah kan banyak yang mengungsi, yang pergi, tapi Mbah sendiri lebih memilih tinggal di sini, tetap Iya. tinggal, nggak meninggalkan tempat kejadian gitu alias itu yang Ya Mbah, karena saya kasih udah ini kasih janjian itu jangan pergi. Iya, nah sahabat ceria, karena si Mbah ini kayak dapet apa ya, kalau bahasa Indonesia mah apa ya, itu kayak dapet ilapat atau kayak dapet panggilan hati gitu ya Mbah ya. Jadi kayak dapet panggilan hati alias Mbah itu harus tetap di sini, nggak boleh pergi gitu ya, kayak itu dapat ya barangkali bisikan lah aja. ya, Tapi kan kayak dapat saya bisikan gitu ya sama Mbak sahabat itu ceria. tatap muka, nggak cuma mimpi, Oh, cuma iya. tatap muka Iya. saya itu ya datang ke rumah. Waktu dulu belum rumah sini, masih rumah bambu di bawah situ waktu itu. Iya, Ya. iya. Nah, sahabat ceria begitu ya ceritanya penjelasan dari Mbah Petruk ini ya sahabat ceria. Sekarang aku mau pertanyaan yang ketiga ya Mbah ya. Ya, ya. Mm-mm. Ya. Pasti Mbah ini Ya, ya ini saya intinya lanjutkan Enggak. jawaban saya tadi, nanti iya. dilanjut lagi. iya. Nah itu barangkali aja saya nggak merasa tahu, nggak merasa bisa, tapi saya cuma sebagai menjalani. Itu kan ijabah Allah, itu Iya, Allah. betul. Tapi saya minta tolong, Iya. jangan percaya dengan ucapan saya minta percaya kepada Allah Iya, nah, sahabat ceria. bersama-sama itu ya. Iya. Karena saya dan kamu ini di bawah Allah dan sebagai itu menjalani bersama-sama. Iya, itu. betul. Ya, selanjutnya apalagi yang perlu Ya, ditanyakan selanjutnya ya. aku mau bertanya Ya, pertanyaan yang ketiga ya Ya. Mbah ya. Pesan Mbah untuk masyarakat agar Gunung Merapi tidak marah, itu pesan Mbah untuk masyarakat Indonesia tentunya Ya. biar gunung ini tidak marah alias tidak mungkin ya meletus lah, entah mungkin apalah kejadian-kejadian yang aku Ya. tidak tahu, dan mungkin sebagian masyarakat Indonesia juga yang tidak tahu, mungkin pesan Mbah mesti bagaimana untuk masyarakat Indonesia Ya, tentunya ya, dan ya. apa tentunya yang sekitaran Mbah sini alias masih Ya. sekitaran daerah Gunung Merapi gitu loh Mbah. Ya, Itu ya, baiknya ya. mesti gimana gitu. Ya gini, saya di sini bercerita. Ini suatu suasana sekarang. Ini sebelum terjadian yang dinamakan corona. Sebelumnya saya sudah didatangi Kanjeng Sunan Kalijogo, dikasih wasiat, itu tatap muka bukan mimpi. Masya Allah. Nah sahabat Ria, Itu iki arep eneng huru-hara, ojo kaget, sing tenang atimu men selamat. Nah, aku mah ungguk-ungguk aja ya Mbah ya, karena nggak tahu aku ya, nanti ada nggak ya. apa-apa. Nah itu Nanti mereka yang nonton Ya. alias netizen pada paham kok. Aku Ya, yang nggak ya. paham sendiri. itu kejadian gini, makanya itu suasana sekarang ini habis saya dikasih wangsit sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya. Saya tiap malam melingkari desa ini sampai 41 malam. Masya Allah. Permintaan saya supaya desa sini dikasih selamat. Jangan sampai ini kena huru hara. Maksud saya begitu. Semoga Allah mengabulkan dan meridhoi. Dan saya juga ini saya dalam batin saya juga ini istilah khusus dalam kebatin saya juga minta tahu dari Eyang Petruk yang di Merapi. Sebetulnya ini ya cuma namanya sandiwara, dan ini
ya juga ini saya marahnya gitu loh, Iya, karena begini kok makin parah Iya, betul. ini umat muslim makin menjerit gitu loh. Betul, Jadi betul. itu makin menjerit, jadi makanya itu ya jadi dikasih ini apa masker ini sebetulnya kan dibrongkos, jangan Iya. sampai mengucap apapun, dan supaya diem jangan bilang apapun. Betul. Sebetulnya kan begitu. Betul. Itu cuma bagi Jawa itu lambang, bukan keamanan, menjamin keamanan. Bagi saya percaya kepada Allah, kan semua rahasia Allah, bukan rahasia Iya, manusia, ya kan? Iya, betul. Nah, itu semua kan gitu. Betul, dan tentunya mungkin ya Mbak ya, kalau untuk apa ya, warga Indonesia tentunya, dan Ya itu saya dan mungkin juga yang permintaan saya juga betul, yang tapi ada ya. semua umat supaya ini yang perlu diselamatkan supaya selamat. Iya. Tapi nanti ujung-ujungnya ya sudah ada istilah jonggo sebelumnya, itu ya semua harus menerima istilah ini tadi dari perbuatan diri sendiri yang dinamakan satu hukum karma. Iya, betul, betul. Hukum karma itu dekat atau jauh, saya percaya menerima karena ini pengadilan dari Allah sendiri. Betul, 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 betul sekali. Nah, selanjutnya itu waktu itu Gunung Merapi berhenti, Iya. itu saya juga didatangi lagi. Oh gitu ya Mbak ya? Iya, jadi itu bilang, nek kepengen selamat karung tangan tentrem ngenek norwatan. Itu ada bisikan gitu ya Mbak ya? Enggak, tatap muka. Oh, tatap muka. Nah, Tatap sahabat muka. Ria, ini Oh, Mbak, ini tatap luar muka, biasanya itu itu luar biasanya bukan cuma hanya bisikan ya. Kalau kita Tatap makan muka, yang ada di itu benak loh. kita itu kan kayak bisikan mungkin ya, Iya, tapi iya. ternyata tatap muka langsung katanya sahabat Ria itu kan yang kayak luar biasa, kan nggak semua orang bisa Jadi itu kayak gitu tatap ya. muka datang ke dalam rumah saya waktu itu. Jadi saya enggak. Nah itu saya ya juga kebingungan. Saya merasa orang, seandainya orang jalan di belakang sendiri, Iya. mau bilang sama siapa, lalu yang percaya sama saya siapa. Saya kan dalam pertanyaan pikiran saya sendiri begitu. Betul. Lah akhirnya saya sampaikan Camat Selo. Iya. Waktu itu saya Camat Selo sampai bupati, ternyata lalu diadakan perawatan di Ruat Dalang itu mantep waktu dulu. Iya. Lah habis itu ya ternyata sampai sekarang ini sirap damai, Alias tentram, alias Tentram, apa tuh iya. namanya, nggak ada kejadian-kejadian lagi ya ya Mbak ya. enggak ya Karena mohon maaf Mbak, aku juga waktu itu apa ya, pas masih di Jawa Barat ya, belum tahu Jawa Ya, Tengah, ya, kan ya. kita cuma hanya lihat informasi dari TV. Iya, Nah ya. kemungkinan sahabat ceria semua juga apa tuh namanya, dengar apa fenomena Merapi itu atau kejadian-kejadian Merapi itu kan hanya berita di TV ya sahabat ceria. Nah aku pun juga sama, dulu pas aku masih di Jawa Barat belum ke Jawa Tengah ya, aku juga sama kayak Merapi itu kan horor ya, maksudnya sering meletus, kayak sering berbahaya gitu, katanya keluar api lah, debu segala macam. Itu kan orang sekitar juga pada ngungsi, itu kan kayak sedikit horor. Nah tapi katanya kata Mbak Petro ini sekarang tuh udah mulai aman, alias mulai apa ya, baiklah, gunungnya tuh bisa berdamai sama selingkungan gitu ya Mbak, begitu ya Mbak ya. stabil dari itu kehendak Allah. Iya, Dan betul. itu sebetulnya kejadian waktu itu. Iya. Seandainya saya dan kamu itu marah, Oh gitu. Itu Iya, marah. mungkin Karena uh-uh. ini dihindari dan ingkari yang orang bertanggung jawab. Yang namanya Mbak Marijan dulu kan itu sebagai itu serati di situ dan sudah ada kesanggupan Iya. karena ya dikasih itu gaji dari kerajaan Jogja. Akhirnya kan menghindar menjadi sponsor. Tuh yang Akhirnya termasuk menghindari tanggung jawab begitu loh. Waktu dulu kan itu riwayatnya. Iya, itu kisah ceritanya ini Jadi sih. cerita Mbak ini kan yang begitu. lebih tahu ya sahabat ceria. Lah, Makanya kita makanya korek-korek. Mbah Marijan mau diungsikan nggak mau. Sebetulnya yang bisa memahami itu merasa kesalahan. Iya. Istilah pasrah, dipateni gelem, diuripi gelem. Makanya nggak mau diungsikan. Karena waktu itu ya mau diungsikan oleh pemerintah, tapi nggak mau. Iya. Nah, jadi akhirnya ya juga itu
menjadi korban di wilayah Merapi karena yaitu merasa ini mengingkari janji dan ini menghindari dari tanggung jawab Iya. kesatuan sebelumnya gitu. Sebelumnya kan gitu. Iya. Kalau bisa memahami gitu. Iya, betul-betul. Dan pada intinya betul. mungkin di video ini ya sahabat Ria, kita ini harus jadi satu juga sama alam ya. Jadi kayak kita harus sama-sama menghargai gitu kan, walaupun mungkin kan Gunung Merapi itu kan bukan manusia ya, atau bukan wujud kayak yang bernyawa gitu. Tapi kan mungkin apa ya, sebagai gunung juga pengen dihargai ya tentunya. Jangan dirusak lah, pastinya kan alam juga kalau dirusak pasti marah. Mungkin ya begitu ya, Bah ya. Ya itu sebetulnya kan begitu. Itu kan yang namanya pengadilan dari Allah. Iya. Kan itu sebetulnya juga menyiapkan kebutuhan kaulanya semua. Misalkan membangun Gunung Merapi mbak ngeluarkan nggak ada pasir, nggak ada batu. Iya. Itu kan kodrat dari Allah. Betul. Dan menjadi rezeki orang-orang yang cari rezeki lewat cari pasir, ya kan jadi rezeki kalau mengeluarkan, tapi kan normal. Jadi yang normal kan pasti itu rutin mengeluarkan, tapi enggak seperti dulu kan marah sebetulnya janji. Iya. Begitu sebetulnya marah. Nah, sahabat Ria, itu apa ya, ternyata kenapa Gunung Merapi sering meletus, kenapa Gunung Merapi sering mengeluarkan kayak semacam debu, katanya juga kayak semacam api ya, Bah ya. Pernah dengar aku di TV berita Ya, katanya kayak api kayak gitu, ternyata itu marah ya sahabat Ria. Jadi itu ada apa ya, bukan ada kisah ya, itu apa namanya, ada sebab musababnya, ada sebab musabab kenapa Gunung Merapi itu sampai mengeluarkan debu atau api. Itu ternyata kita sekarang langsung dengar sendiri, kalian juga dengar sendiri sama Mbak ini yang lebih tahu, alias ya memang beliau yang apa ya, bisa mengendalikan Gunung Merapi. Jadi kita sekarang tahu ya jawabannya ya sahabat ya. Nah, saya cuma minta kepada Allah barangkali terkabul dan dikasih ijabah. Amin. Dan ya waktu habis itu sudah damai, tentram, saya mulai membangun juga. Saya ikut itu dikasih minta kerja di sana, tapi saya cuma mengukur-ukur lebar panjang gitu, saya enggak ikut kerja. Jadi itu temannya juga Pak Marijan itu, saya di sana waktu itu, tapi yang sebetulnya Pak Marijan sudah enggak ada raganya, tapi ini rohnya ya di sana. Dan saya juga roh halus ikut kerja diminta ngukur-ngukur gitu, saya itu waktu itu. Itu saya sudah menjalani. Saya bilang apa adanya, nggak buat-buat. Saya karena takut dari Allah dan takut sama batinnya saya. Iya, Mbak. Nah, pada intinya sahabat Ria, kita ini harus saling sama-sama menghargai. Itu bukan cuma hanya sesama manusia ya, tetapi sama apa ya, alam pun ya. Artinya Gunung Merapi juga pengen dihargai ya, artinya harus dihargai ya, Bah ya. Harus begitu. Jadi kita bukan cuma hanya sesama manusia saling menghargai, tetapi sama gunung, entah mungkin ya laut, entah apalah gitu kan yang ada di daerah kalian juga harus kita bisa sama-sama menghargai ya gitu ya sahabat Ria. Dan sebetulnya kan lebih sosial. Gunung Merapi menyiapkan material semua, kalau yang membutuhkan orang cari rezeki lewat cari pasir gitu kan, sosial betul, dan pengadilan dari Allah juga. Ya. Nah, sahabat Ria, sekarang kita sudah dengar langsung dari Mbah, dan ini sebenarnya kan aku masih mau banyak lagi mengorek-ngorek sama Mbah ini ya, karena masih banyak yang mau aku tanyakan, tapi kalian juga selalu ikutin terus ya, jangan di-skip nontonnya juga, biar kalian juga tahu informasi dari Mbah langsung. Dan aku lanjutin di video selanjutnya ya sahabat Ria.